Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi kita dalam saat teduh hari ini, Selasa 6 Juli 2021. Bacaan kita 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Pertanyaan renungan, apa itu penderitaan? Kenapa kita harus menderita? Saudara-saudara, tema kita tetap setia dengan proses. Pada tanggal 14 Juni 2021, bertepatan dengan ulang tahun anak saya mengajaknya ke Saga untuk bermain di Fantasian. Saat sedang bermain, kami menemukan HP di tempat permainan, dan karena waktu itu saya kebelet untuk mau ke toilet untuk buang air kecil, makanya saya tergesa-gesa untuk memasukkan HP di tas depan karena tas saya ransel. Berharap saya bisa mendengar kalau pemilik HP menelpon untuk mencari HP-nya. Dan saya juga sudah menanyakan ke salah satu ibu, apakah kehilangan HP? Dan ibu itu menjawab tidak. Ibu bawa saja HP-nya. Pasti nanti orangnya telepon ibu. Takutnya kalau dititip penjaga nanti tidak sampaikan. Singkat cerita, saya bawa HP itu pulang berharap orang yang punya HP menelpon. Selang beberapa hari saya diberi kabar dari salah satu ibu di jemaat tempat saya berjemaat untuk membuka link yang dikirim untuk saya lihat. Karena saya tidak bisa membuka, makanya saya tanya, video apa? Ibu itu bilang soal HP. Ternyata rekaman CCTV saya tersebar di Facebook di grup IKKJ. Dan salah satu ibu juga men-screenshot dan di situ ada nomor HP pemilik HP. Ternyata di sini terjadi kesalahpahaman. Nomor saya yang diberikan pihak Saga ke orang yang punya HP ternyata salah, sehingga dia tidak bisa menghubungi saya. Dan ternyata di HP yang saya temukan tidak ada nomor, karena HP itu hanya dipergunakan untuk main game anaknya. Dan saya juga bingung bagaimana untuk mengembalikannya karena saya tidak punya nomor pemilik HP. Tapi video saya sudah tersebar seolah-olah saya yang mengambilnya karena saya tidak punya nomor pemilik HP. Tapi video saya sudah tersebar seolah-olah saya mencuri HP itu dan membawa kabur HP tersebut. Tapi karena postingan yang tersebar di Facebook, saya menelpon orang yang punya HP dan minta maaf, menjelaskan kronologisnya. Akhirnya pemilik HP datang mengambil HP-nya. Dia juga minta maaf karena sudah menyebarkan CCTV tersebut. Di situ kami saling memaafkan dan dia langsung menghapus video itu. Nama baik saya sudah tercoreng karena tidak ketahuan orang bagaimana apa sebenarnya yang terjadi. Mereka hanya melihat video yang singkat itu, tapi saya memilih untuk memaafkan karena itu hanya kesalahpahaman. Terima kasih Tuhan untuk hati yang mau mengampuni. Ibu Martina Tandi Mengalik. Saudara-saudara, tidak mudah ketika kita disalahpahami orang. Kebanyakan orang melihat kejadian suatu masalah hanya menilai dari kejadian yang satu atau yang terjadi saat itu tanpa mau mengklarifikasi atau meminta kejelasan dari pihak yang mengalami masalah. Kecenderungan manusia menghakimi terlebih dahulu, tapi itulah proses yang harus kita lalui untuk membentuk pribadi kita atau karakter kita. Apakah respon kita saat dihadapkan dalam masalah secara manusia? Jika kejadian tersebut seperti kesaksian di atas,
pasti kita akan menuntut orang tersebut karena sudah mencemarkan nama baik kita. Firman Tuhan berkata itu adalah kasih karunia jika kita mengalami penderitaan atau tekanan atau dipermalukan dan lain sebagainya. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan, kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, selalu ada maksud mulia Tuhan bagi kita. Karena itu tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami agar bisa mengampuni ketika kami disalahkan meskipun kami benar. Ayat hafalan kita hari ini 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.